Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan mempelajari membuat literatur review dengan bibliometrik. Pak Idris contohkan, kita akan membuat bibliometrik dengan tema atau topik mengenai employee retention. Nah, di sini Pak Idris sudah punya kata kunci employee retention dan sustainable. Kenapa Pak Idris tambahkan sustainable? Karena setelah hasil penelusuran Pak Idris memahami bahwasannya employee retention ini juga berhubungan dengan sustainable organization atau keberlangsungan organisasi. Jadi ada hubungan antara retensi karyawan dengan keberlanjutan organisasi. Sehingga harapan Pak Idris dengan kata kunci yang Pak Idris pilih ini akan muncul artikel-artikel jurnal yang relevan dengan kata kunci yang sudah Pak Idris tetapkan. Oke, Pak Idris memilih database Scopus. Ya, kenapa Pak Idris memilih database Scopus? Karena database Scopus ini termasuk salah satu database yang memiliki artikel-artikel jurnal yang bereputasi internasional. Artinya, artikel-artikel yang termasuk di dalam database Scopus merupakan artikel-artikel yang bagus, yang sudah melewati tahapan-tahapan review jurnal pada umumnya, sehingga artikelnya bisa dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum Pak Idris menggunakan pilihan database Scopus, tentu di dalam aplikasi Publish or Perish, yaitu aplikasi untuk mencari atau mengumpulkan artikel jurnal, kita harus mengisi bagian tools preference, ya, tool preference, kemudian di tab Scopus, nah, kita harus mengisikan your Scopus APK. Pak itu sudah pernah share di grup ya mengenai nomor your Scopus APK. Anda tinggal copy paste, kemudian Anda bisa masukkan ke aplikasi Publish or Perish yang sudah Anda install di laptop. Apabila Anda tidak memasukkan your Scopus APK, maka pilihan database Scopus tidak akan bisa digunakan. Nah, setelah Anda masukkan your Scopus APK, maka Anda bisa menggunakan Publish or Perish dengan pencarian database di Scopus. Oke, setelah kata kunci, kembali ke aplikasi Publish or Perish. Setelah menetapkan kata kunci, Anda bisa juga menetapkan tahun pencarian artikelnya. Di sini Pak Idris berasumsi Pak Idris ingin mencari artikel-artikel 10 tahun ke belakang. Makanya Pak Idris cantumkan pilihan tahun 2015 sampai 2024. Nah, kemudian di kata kunci, karena kata kunci Pak Idris terdiri dari dua topik atau dua variabel, nah, makanya Pak Idris beri kata penghubung N. Nah, supaya artikel-artikel nanti yang dicari oleh Publish or Perish diusahakan artikelnya itu memang berhubungan antara employee retention dengan sustainability organisasional. Walaupun nanti setelah artikelnya didapatkan itu kita bisa melakukan cleaning data lagi. Artinya mungkin ada artikel yang tidak relevan dengan topik yang kita cari. Ya, bisa nanti dihilangkan. Oke, setelah keyword diisi, tahun dipilih. Untuk author ID ORCID ini tidak perlu diisi, kemudian affiliation tidak perlu juga, publication name tidak perlu, ISSN juga tidak perlu, title word juga tidak perlu. Ya. Kemudian kita search. Ya.
search. Nah, ini sudah ketemu beberapa artikel yang berhubungan dengan employee retention dan sustainable di database Scopus. Nah, di citation metric ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bahwasannya kita mencari tahun publikasi itu 2015 sampai 2024. Kemudian ya, ya tahun citasinya 10 tahun, kemudian artikel jurnal atau paper yang ketemu itu sebanyak 91. Jadi di sini pencarian awal atau di dalam Prisma itu di bagian identification kita sudah mendapatkan 91 artikel. Nah, kita harus setelah ini melakukan seleksi. Nah, melakukan seleksi tergantung dari kriteria inklusi atau eksklusi yang sudah kita tetapkan. Kriteria inklusi itu adalah kriteria-kriteria yang harus dilengkapi oleh artikel-artikel tersebut. Ya, artinya kalau misalnya inklusinya itu berupa artikel jurnal, kemudian menggunakan bahasa Inggris, kemudian eh, merupakan artikel apa per review, nah itu bisa masuk ke kategori sampel kita. Namun apabila artikel-artikel itu termasuk dari exclude kita atau eksklusi kita, maka artikel itu harus dikeluarkan. Jadi kita ingat lagi, inklusi itu persyaratan artikel itu menjadi sampel kita. Sedangkan eksklusi itu sampel-sampel artikel yang dikeluarkan. Nah, oke, kita kembali bahwasanya kita sudah mendapatkan 91 artikel di awal, ya, bisa menjadi identifikasi kita. Kemudian selanjutnya, nah, selanjutnya adalah memindahkan ya, memindahkan memindahkan data ini ya, data set atau metadata ini yang sudah kita dapatkan di publish or perish ke dalam aplikasi Mendeley ya. Nah, saran Pak Idris nanti disimpan dalam bentuk RIS ya, dalam bentuk RIS. Nah, ini kita sudah bisa ada kok ada tombol copy result dan tombol save result. Nah, kita bisa menggunakan yang save result ini ya, save result. Pilih yang result as RIS atau ref manager. Karena Mendeley itu relevan dengan ekstensi file yang berekstensi RIS. Nah, ini kita klik ya. Kemudian namanya silahkan mau dirubah silahkan atau sesuai dengan nama yang disajikan oleh Pak Profesor Peris. Nah, dia menamakan filenya POP site. Nah, silahkan di save karena ini Pak ini sudah ada nanti akan tertimpa. Save. Nah, ini tinggal di replace saja karena Pak itu sudah punya file sebelumnya yang bernama POP site. Nah, kalau belum ini kan tidak muncul. Kita yes saja. Nah, sudah disimpan di file, kita sudah download. Sekarang kita buka Mendeley. Nah, setelah kita buka Mendeley, ya, saran Pak Idris dibuatkan folder ya, dibuatkan folder. Biar nanti kita mencarinya mudah dan nanti mensitasinya juga lebih mudah. Misalnya ini untuk nama foldernya terserah dari kalian. Oke, misalnya Pak Idris memberi nama foldernya latihan. Nah, di bagian yang tengah ini masih kosong karena belum Pak Idris ekspor ya, ekspor file RIS yang tadi. Nah, sekarang kita melakukan ekspor file RIS tadi ke dalam Mendeley yang kita miliki masing-masing. Nah, sebelumnya kita buat foldernya. Nah, di sini Pak Idris buatnya folder latihan. Sekarang kita lakukan add ya file, kemudian pilih tadi file RIS-nya, POP site RIS, kemudian open. Nah, nanti akan dimasukkan ya, sorry tadi impor ya, dimasukkan file yang dari publish or perish ke dalam Mendeley kita. Nah, ini kita sudah punya dataset ya
sama seperti yang ada di Publish or Perish, yaitu 91 tadi ya. Nah, jadi 91, ya, karena ini mungkin ada yang sama sehingga berkurang jadi 90 ya. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan di dalam Mendeley ini adalah mengurangi kira-kira mana artikel-artikel yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah kita buat. Ya. Nah, kemarin kan untuk employee retention ini Pak itu sudah membuat kriteria. Bentar. Jadi dari yang 90 itu kan setelah harus kita lakukan data cleaning atau seleksi. Atau setelah identification itu screening. Nah, kita melakukan screening. Screening ini fungsinya adalah mengecek kembali artikel-artikel mana yang menjadi sampel kita dan mana yang tidak menjadi sampel. Nah, ini ya. Nah, yang pertama dilakukan biasanya kita lihat ada yang sama apa tidak artikelnya, ada yang duplikat apa tidak, ada yang double apa tidak. Nah, kalau misalnya memang 91 itu eh, tidak ada yang double, berarti kan tetap 91. Nah, sekarang adalah proses mengeluarkan artikel-artikel yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi kita. Nah, karena di sini Pak Idris menetapkan yang akan dikeluarkan itu artikel yang berupa book chapter. Nah, berarti nanti kalau ketemu metadata book chapter di Mendeley itu akan Pak Idris hapus. Ya. Kemudian kalau dia masih artikel in press ini kan dia belum final artikelnya, makanya ini harus Pak Idris keluarkan. Kemudian artikel-artikel yang berjenis konferen, kemudian book series dan buku ini juga tidak menjadi sampel Pak Idris. Nah, itu harus Pak Idris hilangkan ya di aplikasi Mendeley-nya. Nah, jadi eh, data set Mendeley ini dari 91 setelah Pak Idris telusuri itu kan harus ada yang dihilangkan. Nah, contohnya dilihat di sini ya. Contohnya misalnya ini artikel yang ditulis oleh Denan dengan judul Employee Retention Among Millennial in Government Link Company in Malaysia. Ini kan tipenya adalah proceeding internasional atau konferen. Nah, sesuai dengan kriteria tadi untuk konferen itu Pak itu tidak ikutkan. Sekali lagi, kriteria ini siapa yang menyusun adalah penulis ya. Jadi tergantung dari kalian. Misalnya kalian tetap menggunakan artikel konferen, silahkan dibolehkan saja. Tapi untuk Pak Idris, artikel konferen ini Pak Idris tidak ikutkan di dalam analisis bibliometrik. Nah, jadi ini Pak Idris harus hilangkan ya. Nah, caranya seperti ini. Tinggal bisa remove atau delete dokumen. Nah, misalnya Pak Idris pilih yang delete dokumen ya. Nanti kan hilang dia. Nah, terus selanjutnya tinggal dicari. Nah, ini ketemu lagi. Ini book chapter ya. Jadi artikel yang ditulis oleh Agrawal dengan judul Sustainability Through Human Resource Management a Conceptual Framework. Ini Pak Idris harus hilangkan karena berjenis book chapter ya. Ini Pak Idris hilangkan. Nah, memang harus ada bentuk screening satu-satu seperti ini ya. Ini yang membuat lama tapi tidak masalah. Memang ini harus dilakukan oleh penulis yang menggunakan analisis bibliometrik. Nah, ini juga conference paper, ya ini harus dibuang ya, dibuang, dicek dari awal sampai akhir sampai kita mendapatkan artikel yang
eh, sesuai dengan inklusi yang kita buat, ya, yaitu sortir. Nah, nah, dari hasil screening ini, hasil pengecekan ini, maka Pak Idris membuang itu sekitar 44 artikel, ya. Jadi 44 artikel itu Pak Idris buang atau hapus, sehingga yang tersisa adalah 47 artikel. Nah, 47 artikel ini nanti yang akan Pak Idris olah menggunakan post viewer, ya, post viewer. Nah, oke. Kemudian nanti hasil akhirnya itu setelah setelah menseleksi atau data cleaning seperti ini. Pak Idris mendapatkan 47. Ini kan ada kelebihan karena penambahan ketika menyusun papernya, ya. Jadi Pak Idris tambahkan. Nah, jadi awalnya dulu itu sekitar 47, ya, 47 artikel atau metadata yang ada di aplikasi Mendeley Pak Idris. Nah, setelah selesai data cleaning, yang perlu diperhatikan lagi yang harus dilakukan oleh penulis adalah melengkapi bagian detail ini. Jadi detail ini harus lengkap, mulai dari judul, ya, tipe, judul, author, jurnal, tahun, volume, isu, teks, abstrak, kemudian author keyword, ya, kemudian doi. Nah, ini diusahakan harus lengkap, harus terisi semua. Jangan sampai ada bagian-bagian yang kosong, karena nanti akan dibaca di aplikasi Post Viewer, khususnya yang kata kunci ini, ya. Jadi pastikan metadata atau dataset ini, ya, metadatanya bagian detail ini di aplikasi Mendeley itu sudah diisi semua. Ya, diisinya bagaimana, Pak? Diisi manual karena hasil file import tadi dari publish on Paris ke dalam Mendeley itu belum 100% sempurna atau belum 100% terisi di bagian detailnya. Ini Pak Idris contohkan, ya. Jadi kan Pak Idris import di folder latihan. Nah, ini mungkin ada bagian, nah, seperti ini. Ini artikel final, ya. Ini author keywordnya belum ada. Ini di Pak Idris sarankan ini harus diisi author keywordnya. Caranya bagaimana, Pak? Anda harus mencari di internet itu website jurnal tersebut, artikel tersebut, kemudian lihat keywordnya. Nah, keywordnya itu di copy paste ke sini. Jadi setelah cleaning tadi, Anda melengkapi detail datanya di Mendeley. Ya, jadi pastikan semua datanya sudah lengkap, ya, untuk artikel-artikel yang menjadi sampel bibliometrik Anda. Nah, seperti ini juga. Ya, ini kan author keywordnya belum terisi. Jika artikel yang ditulis oleh Agrawal, ya, dengan judul Strategic Management ini merupakan artikel sampel Anda, maka ini harus Anda lengkapi, ya, author keywordnya harus dilengkapi. Jangan sampai tidak dilengkapi. Ya, tadi sekali lagi caranya ya harus harus browsing ke jurnalnya, lihat artikelnya, lihat websitenya, ada keywordnya yang di copy paste ke sini. Jadi tadi Pak Idris pastikan 47 artikel yang sudah menjadi sampel Pak Idris itu sudah lengkap semua metadatanya, ya. Mulai dari judul, author, jurnal, tahun, volume, isu, teks, abstrak, author, keyword, ya. Diusahakan juga ada doi-nya. Nah, ini Pak Idris cek. Nah, ini kan semua sudah terisi, ya, kecuali memang kita tidak mendapatkan di jurnal tersebut, ya. Misalnya ini ada satu yang final, memang ini Pak Idris sudah cari, dia author keywordnya tidak ada, kemudian Pak Idris tidak mendapatkan PDF-nya. Nah, apabila ketika Anda melihat di website jurnalnya ada PDF-nya, nah, alangkah lebih baik juga PDF-nya dicantumkan seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya artikel sampelnya banyak untuk bibliometrik, ya monggo, tergantung dari kondisi masing-masing.
Kalau misalnya artikelnya 50, menurut Pak itu juga tidak terlalu susah ya memasukkan PDF-nya. Tapi kalau misalnya artikel bibliometriknya, sampel bibliometriknya sampai 100, 200 kan juga memerlukan waktu ya, terserah. Nah, diusahakan lengkap itu lebih baik. Kembali lagi ke metadatanya, ini sudah Pak Idris lengkapi semua, khususnya di bagian tadi ya, sampai author keyword. Nah, ini semua author keywordnya sudah terisi, karena nanti akan bermanfaat di aplikasi post viewer-nya. Ya, ya, jadi setelah yang kita lakukan adalah kan mencari artikel di Publish or Perish ya, sesuai database yang kita tentukan. Kemudian kita impor ya, sorry tadi ya, sorry, ekspor dulu, ekspor ke file RIS ya, file RIS. Setelah itu file RIS-nya itu ya save as ya, sorry, save as ke file RIS. Setelah itu file RIS-nya itu kita impor ke aplikasi Mendeley. Ya, setelah kita impor ke aplikasi Mendeley, kita screening ya, ada yang double apa tidak. Kemudian kita lihat exclude-nya ya, mana yang harus dibuang artikelnya. Nah, kalau sudah selesai diseleksi ya, baru kita lengkapi metadatanya, metadatanya tadi. Nah, setelah metadatanya selesai, ya, setelah metadatanya selesai, yang kita lakukan adalah kita menyimpan Mendeley ini ya, folder ini ya, retensi karyawan. Nah, kita taruh di sini kursornya. Nah, di bagian tengah ini, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih yang ekspor nih, ekspor ya, ekspor ya, ekspor, kemudian pilih yang RIS lagi, ya RIS, Research Information System. Nah, kemudian kalau defaultnya dia nama filenya My Collection. Nah, silahkan mau diganti bebas atau tetap juga tidak apa-apa. Nah, cuma karena di sini Pak itu sudah punya file My Collection, nanti akan muncul peringatan ya. Tapi tinggal di yes aja. Nah, ini kan the file you selected already exists. Do you want to overwrite this file ya? Ingin menyalin lagi, menimpa, sorry ya, tinggal di save saja. Nah, sekarang kita sudah punya file My Collection di bagian download ya, tadi ya, di folder download. Nah, ini My Collection. Nah, My Collection ini nantinya yang akan kita buka di aplikasi Post Viewer. Nah, saya pastikan juga aplikasi Post Viewer-nya sudah diinstal. Kemudian kita klik Create ya. Ini Pak ulangi ya. Nah, setelah aplikasi Post Viewer-nya diinstal, kemudian bisa jalan, biasanya dia akan konfirmasi mengenai aplikasi Java ya. Jadi pastikan juga di dalam laptop Anda itu sudah terinstall aplikasi Java karena FastViewer ini berjalan dengan aplikasi Java. Nah, kita kembali ke langkah-langkahnya FastViewer ya, create, kemudian pilih yang bagian kedua ini, create a map based on bibliographic data. Kemudian next ya. Nah, pilih lagi yang kedua. Nah, karena tadi kan Pak Idris menyimpan filenya ekstensinya RIS. Read data from reference manager files ya, pilih yang ini. Supported file types RIS and not and RESTWORD. RESTWORD ya. Next. Nah, kemudian cari filenya tadi yang My Collection ya. Nah, ada di menu download. Nah, My Collection. My Collection ini tadi ya. Nah, My Collection. Kemudian next. Sorry, oke. Kemudian next ya. Nah, kemudian ini ada banyak pilihan. Nah,
Untuk yang kata kunci bisa dipilih yang co-occurrence ya, co-occurrence keyword ya, kemudian next. Nah, ini bisa diatur ya minimum numbernya. Oh, sorry, apa? Ini oke, next lagi. Oh, sorry ya. Tadi ada kesalahan. Bentar, Pak ulangi dulu untuk yang di Mendeley-nya. Nah, Mendeley-nya kalau bisa diblok semua ya, diblok semua. Nah, diblok semua supaya terpilih 51. Kemudian klik kanan. Klik kanan, kemudian ekspor ya, kemudian diekspor. Nah, jadi syaratnya mungkin harus diblok semua ya. Kemudian ini Pak Rizky lagi my collection. Oke, sekarang Pak Rizky ulangi ya. Create ya, create a map based on bibliographic data, kemudian next. Read data from reference manager file, kemudian next, kemudian my collection, ulangi lagi aja. Ya, kemudian oke, kemudian next. Nah, sekarang yang keukuran keyword ini sama ya. Oke, sepertinya ini ada kesalahan ya. Bentar, filenya salah ngambil. Bentar. Atau pajak nama aja. Sebentar, ini pajak nama. Misalnya ini tadi ya. Ini kita select all ya. Select all. Kemudian ekspor. Ini pajak nama. Ini ganti list ya. List. Ini pajak nama aja. Misalnya first viewer ya. Kemudian save. Oke, sekarang kembali ke first viewernya. Misal dulu. Klik ya ini, kemudian next lagi. Ini harus ganti yang first viewer. Nah, ini ya first viewer. Oke, kemudian next. Nah, ini sudah agak banyak. Nah, ini minimum number of occurrence of keyword ya. Berapa minimal kata kunci itu muncul ya 5 kali. Ini kan hanya muncul 3 kata kunci. Nah, ini kalau kita turunkan minimumnya, nah, akan lebih banyak. Nah, misalnya minimal kata kunci itu muncul 2 kali, ya. Nah, maka akan ditemukan 21 kata kunci. Kemudian next lagi, nah, akan banyak munculnya ya. Kata kunci yang punya hubungan dengan employee retention ya. Ada sustainability, ada corporate social responsibility, employee engagement, dan lain-lain. Nah, sudah kita finish. Nah, ini saya lagi aja, nanti akan berubah. Nah, ini akan muncul gambar visualisasi dari network, kemudian ada overlay, ya, kemudian ada density visualization. Nah, ini bisa nanti di copy, kemudian ditaruh di bagian hasil di pembahasan di artikel yang kita susun. Oke. Nah, cara mengcopy gambar ini ke dalam Word, nah ini harus disimpan dulu dalam bentuk file gambar. Nah, bisa screenshot, nih, save as, ya, save as, ini namanya misalnya network ya, network visualization. Nah, ini di save. Kemudian yang overlay ini visualization ini disimpan.
Ini overlay ya, overlay. Nah, di save, kemudian density juga di save, screenshot, kemudian save. Ini density. Nah, kemudian juga kita sudah punya, misalnya kita kembali ke network visualization, kita sudah punya berapa klaster? Ini ada sekitar 4 klaster ya, ada 4 klaster. Jadi di dalam network ini, di jaring ini kita punya 4 klaster. 4 klaster, ya, klaster yang pertama ini berwarna yang ada corporate social responsibility ini ya, berwarna merah, cenderung berwarna merah. Jadi klaster pertama ini berwarna merah, yaitu corporate social responsibility, kemudian ada employee motivation, kemudian ada job satisfaction, ada hotel industry. Sedangkan yang klaster 2 human resource manager, ini ya, human resource manager ini berwarna hijau. Ada human resource manager, ada sustainability, ada retention, ada sustainable development. Kemudian cluster 3 kita punya intention to stay. Intention to stay ini ya, berwarna biru. Ada perceived organization support, ada work engagement ya. Kemudian cluster 4 ini berwarna kuning ya, employee retention ya. Jadi ini data-data ini bisa kita ceritakan nanti di artikel ya, di artikel kita ketika kita membahas tentang network visualization. Jadi kita membahas jejaring-jejaring variabel-variabel ini atau kata kunci ini masing-masing memiliki klaster-klaster ya. Ada 4 klaster, kemudian saling berhubungan satu sama lain. Jadi klaster itu dia berhubungan satu sama lain. Artinya mungkin pernah ada penulis yang meneliti tentang misalnya work engagement dengan perceived organizational support ya. Nah, bisa juga work engagement dengan employee retention. Ya. Ini kan ada hubungannya, jejaringnya. Nah, kemudian nanti kita jelaskan juga overlay visualization, kemudian juga dengan density visualization. Nah, overlay visualization ini berkaitan dengan waktu penelitiannya. Jadi semakin berwarna kuning ini diteliti di tahun 2023. Yang warnanya agak gelap ini sudah agak lama, 2021. Contoh misalnya warna kuning ini work engagement. Nah, work engagement ini diteliti atau tahun publikasinya sekitar tahun 2023. Ya, ini kelihatan di bawah. Item work engagement termasuk klaster 3, kemudian occurrence-nya 3 kali, kemudian tahun rata-rata tahun di publikasinya itu 2023. Nah, sedangkan employee retention ini agak gelap, artinya sudah mulai diteliti itu sudah lama. Ya. Kemudian density visualization ini berkaitan dengan topik-topik mana saja yang mungkin bisa diteliti lagi di tahun yang akan datang. Nah, dilihatnya itu dari warna yang lebih cerah atau lebih terang. Nah, seperti ini misalnya job satisfaction, kemudian corporate social responsibility, kemudian sustainability ini warnanya agak terang. Artinya ini masih memungkinkan atau masih punya peluang untuk diteliti lebih lanjut. Nah, ini berkaitan dengan visualisasi ya, visualisasi. Itu untuk post viewer. Nah, Pak itu kembali ke dalam artikel bibliometriknya ya, artikel bibliometrik. Nah, jadi selain Anda menyajikan gambar ya, gambar dari post viewer-nya ya, kemudian dijelaskan. Nah, diusahakan juga Anda menyajikan eh, berkaitan dengan kinerja kinerja publikasi topik yang dibuat analisis bibliometriknya. Contohnya misalnya Anda menghitung
jumlah publikasinya per tahun. Ya, jadi ini kan berkaitan dengan employer retention, ini kan ada data, ya data tadi kan sekitar 47 artikel kan yang masuk, yang lolos diseleksi adalah sekitar 47 artikel. 47 artikel itu kan tahunnya beda-beda. Nah, diusahakan kita bisa mengkelompokkan masing-masing tahun. Jadi misalnya 2024 itu berapa artikel, 2023 itu berapa artikel, sampai dengan semuanya habis, ya. Artinya jumlahnya sama. Kalau 47 ya diusahakan tahun 2017 sampai dengan 2024 ini kalau kita jumlahkan sama dengan 47 artikel, dan itu bisa kita buatkan gambar. Kita buatkan gambar dan kita jelaskan. Nah, gambar ini kan memberikan temuan bahwasannya penulis atau peneliti berkaitan dengan employee retention itu semakin tahun semakin banyak, ya, semakin tahun semakin banyak, semakin berkembang. Nah, artinya variabel employee retention ini masih hangat diperdebatkan, diperbincangkan, diteliti oleh peneliti-peneliti di luar sana, khususnya di internasional, karena kan kita menggunakan database Scopus. Nah, kita tahu bahwa database Scopus itu lingkupnya internasional, bukan nasional lagi. Ya, toh? Nah, itu bisa kita simpulkan temuan seperti itu. Ya, jadi kita bisa bercerita, tapi harus dimunculkan data atau gambarnya. Setelah jumlah publikasi, kita juga bisa memberikan data atau temuan dari 47 artikel itu, ya, artikel mana saja yang mempunyai citasi yang paling banyak. Ya, toh? Nah, kan Pak Adis kembali ke sini ya. Ini kan misalnya work engagement ya. Work engagement yang ditulis oleh Steve Neska ya. Ini citasinya 49. Kita lihat di publish or perish-nya ya, work engagement. Nah, ini ya. Nah, ini work engagement yang ditulis oleh Steve Neska ini kan memperoleh citasi 52 ya. Tadi di sini 51 ya. Ya mungkin, oh sorry, 49. Mungkin sudah ada penambahan ya. Kan ini kan datanya data real. Tadi waktu mencari data di Scopus itu kan terkoneksi internet ya. Jadi datanya up to date. Tapi kan ini Pak Edi sudah menyelesaikan artikelnya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Nah, waktu 2 minggu yang lalu itu citasinya adalah 49 di sini, ya. Nah, jadi kita bisa memberikan temuan di dalam artikel kita, artikel-artikel mana saja yang dari 47 itu yang memiliki citasi paling banyak atau sering dikutip. Nah, bisa 5 artikel bisa, atau 10 artikel, atau sesuai kebutuhan. Nah, intinya nanti harus disortir ya, harus diurutkan mulai dari yang citasinya paling banyak sampai yang di bawahnya. Ya, secukupnya, tidak perlu 47, tapi secukupnya bisa 5 atau 10 ya. Tapi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Nah, di sini kita cantumkan artikel-artikel yang sering dikutip. Nah, kemudian kita bisa beri eh, deskripsi ya, atau keterangan dari tabel itu. Artikel mana yang sering dikutip, judulnya apa, penulisnya siapa, dan mungkin sedikit ringkasan dari artikel itu. Dia membahasnya apa sih? Nah, itu bisa dituliskan di dalam penjelasan tabel itu. Nah, setelah itu juga kita bisa memiliki data penulis-penulis mana yang eh, apa namanya, yang produktif ya, yang produktif. Kalau di sini Pak tuliskan yang memiliki peran yang sangat penting, ya, ini ada. Nah, kemudian setelah itu bisa juga kita mencantumkan eh, jurnal mana yang mempunyai artikel yang paling banyak. Nah, ini setelah kita mengolah lagi ya, kita olah yang di dalam
Mendeley-nya. Nah, mungkin bisa juga di Excel ya, silahkan. Nanti akan ketemu bahwasannya ini jurnal sustainability artikelnya sudah memproduksi artikel 9 berkaitan dengan employee retention. Kemudian dijelaskan. Nah, baru gambar yang dari post paper tadi berkaitan dengan cluster kita jelaskan. Nah, itu merupakan temuan-temuan yang bisa kita tuliskan di dalam artikel bibliometrik yang sudah kita susun. Nah, setelah biasanya mungkin silahkan mau ditambahkan diskusi-diskusi, silahkan ya. Kemudian baru kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, jadi eh, apa namanya publish or perish, kemudian Mendeley, ya publish or perish ini, kemudian Mendeley ini, kemudian Fosviewer ini, ya merupakan alat-alat bantu untuk kita menyelesaikan tulisan ya yang berkaitan dengan analisis bibliometrik ya. Nah, kemudian kita selesaikan, nanti kalau sudah selesai bisa kita diskusikan dengan Bapak Ibu dosen atau mungkin kita kirimkan ke jurnal tujuan yang menerima artikel-artikel bibliometrik. Demikian penjelasan dari Pak Idris. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Idris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.